Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuknya tiada kemuliaan selain mengikuti beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun yang bisa memberikan peluang kita dimuliakan oleh Allah kecuali mengikuti daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pengikut Rasulullah tentunya jangan jauh dari akhlak luhur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan yang mulia ini saya mencoba untuk silaturahmi kepada segenap ikhwan, saudara-saudara saya yang lama sekali tidak jumpa karena wabah pandemi ini. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang mulia ini bisa membuat kita dicinta dan mencintai Allah, dicinta dan mencintai Rasulullah, dicintai saudara muslim kita, dan terlebih kita wajib mencintai sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa pentingnya seseorang ini menuntut ilmu. Ya, di dalam menuntut ilmu itu sendiri tidak lepas daripada bagaimana adab, sopan santun, akhlak terhadap segenap umat manusia dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di thariqah Sadatuna Ba'alawi ini diajarkan akhlak bukan hanya kepada manusia. Dan tentu definisi manusia itu bukan hanya orang yang sesama iman umat Islam, namun sesama manusia walaupun yang non muslim, yang tidak beragama Islam, kita wajib untuk menghormati mereka, berakhlak, bersopan santun terhadap mereka. Ini ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi thariqah kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengedepankan akhlak baru ilmu ya. Jadi akhlak dulu baru ilmu. Namun di kesempatan yang mulia ini saya ingin menekankan betapa besar keutamaan menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, tariqan min turqil jannah. Jadi barang siapa menuntut ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju jalan surga. Jalan surga ini tentu definisinya surga itu indah, enak, nyaman. Pasti Anda akan menemukan kebahagiaan di dunia sampai nanti akhirat. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridhan. Jadi wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna'u wa annal alim yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil ma' wa innal fadlal alim 'alal 'abid
kafadlil qamar lailatul badr ala sa'idil kawakib wa annal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran wa innama warathatul ilma wa man akhadahu faqad ahada bihaddin wafirin. Jadi sesungguhnya para malaikat ini membentangkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu Rasulullah, belajar ilmu Rasulullah, maka malaikat tersebut rela untuk menaungi. Bahkan satu hadis ini menekankan membentangkan sayapnya, rela untuk diinjak bagi mereka yang menuntut ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ditegaskan pula kelebihan orang yang menuntut ilmu ini, yang mereka benar-benar mengabdi kepada Allah dan Rasulnya, para ulama, itu diibaratkan seperti bulan purnama di malam Lailatul Badar dibandingkan dengan min sa'iril kawakib ala sa'iril kawakib, seperti bintang-bintang. Jadi enggak sebanding ya, orang ahli ibadah dengan orang alim itu enggak sebanding, jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama ini para pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Dan barang siapa mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, mendapatkan bagian yang sangat tidak terukur. Insyaallah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat kita semakin giat untuk menuntut ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di dalam keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu Rasulullah SAW. Saya hentikan sampai di sini. Seperti apa yang sudah saya minta kepada admin untuk membagikan broadcast agar kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang diserahkan ke saya. Ini pertanyaan yang memang menurut saya banyak yang harus dijawab, saatnya menjawab gitu ya. Sebelum saya menjawab segala pertanyaan, mungkin saya ingin menyapa segenap ikhwan yang ada di Instagram Husain Ba'akil. Bagaimana kabar antum semuanya? Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya harus dijawab ya. Masya Allah, salam ada dari Aceh, Masya Allah, ada dari mana, Makassar, Bojonegoro, dari Malaysia, dari Johor, Masya Allah, Malaysia. Ini dari mana aja ini, Masya Allah. Allah barik fikum. Mudah-mudahan bisa menjadikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang ngomong, ahlan Habib, gimana yang antum bahas soal Habib Ali Habsyi melihat Allah dan muridnya yang nggak mampu melihat seketika langsung mati. Terus memang itu pembahasan khos ya, tidak boleh dibahas secara umum. Namun apa daya, setiap pembicara selalu keceplosan dan setiap penulis pasti ada kesalahan. Setiap pembicara pasti ada salah ucapan, itu sudah biasa. Namun
di dalam ucapan tersebut saya meyakini itu adalah sesuatu yang benar. Kalau memang Anda tidak percaya, silahkan tidak percaya, tapi saya meyakini bahwa itu benar. Jadi kalau ada orang-orang yang menanyakan bisa tidak orang itu bermimpi bertemu dengan Allah, menurut saya bisa. Apalagi seorang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang wali kutub bila khilaf, Siddiqiyatul Kubra, Siddiqiyah Kubra, Habib Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih. Jadi bukan hanya Habib Al-Habsyi ya. Jadi para ulama yang lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali, ya, namun ke tingkat bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu definisinya itu sangat banyak sekali. Ada yang hanya mendengar suaranya Allah, ada yang melihat percikan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadar mimpi itu kan berbeda-beda. Sebagaimana kalau orang bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang mimpi Rasulullah itu tapi wajahnya guru kita. Mimpi Rasulullah wajahnya orang soleh. Loh, masa Rasulullah kok wajahnya orang soleh? Nah, ini sebetulnya mimpi yang seperti ini muhal. Jadi tidak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal bagi orang-orang yang mengerti mahabbah, dia akan paham makna ini. Tapi sekali lagi itu memang kesalahan saya, tidak boleh diceritakan secara umum. Namun kalau ada orang tidak meyakini itu, ya silahkan aja. Dan kemudian terima kasih kepada orang-orang yang sudah melihat video saya, mengkoreksi, mengevaluasi. Alhamdulillah. Saya menghargai sekali orang-orang yang mau memberikan kritik, memberikan evaluasi, karena kita sama-sama santri. Namanya santri tidak akan pernah berhenti untuk belajar, mengevaluasi diri. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari netizen. Iya, Mam, ya, dari net, ya gitu ya. Saya akan jawab satu persatu pertanyaan antum. Jadi netizen itu menurut saya, kalau sifatnya pertanyaan yang umum, ya itu menurut saya bagus lah. Tapi kalau pertanyaan yang sifatnya itu pribadi, menyinggung masalah pribadi, dan bisa diselesaikan secara pribadi, nggak perlu kita keluar-keluar di medsos. Jadi kenapa nasihatnya Rasulullah itu kok diterima banyak orang? Karena nasihatnya Rasulullah tidak pernah diketahui oleh siapapun. Kalau misalnya Anda melihat ada orang ini melakukan perbuatan maksiat, maka nasihat Anda jangan sampai ada orang yang tahu. Karena dalam satu hadis disebutkan kalau Anda menasehati orang di hadapan banyak orang, itu bukan nasihat namanya, itu penghinaan. Itu penghinaan. Dan ini hanya dipelajari oleh orang-orang yang ngerti kitab ya, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama, orang-orang Nahdiyah itu. Kalau nasihat itu hati-hati betul. Kalau mereka memberikan nasihat itu enggak langsung ke orangnya, enggak, memberikan ayat Quran yang sehingga menyindir orang tersebut, memberikan hadis kepada orang tersebut. Jadi saya pernah disindir oleh satu kiai terhadap apa yang terjadi kepada diri saya. Beliau memberikan satu ayat. Habib, afwan ya, kalau bisa antum coba lihat ayat ini. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ayat tersebut bunyinya adalah evaluasi lagi dirimu sebelum engkau mengevaluasi orang lain. Jadi bukan langsung, Beb, evaluasi dirimu, kamu itu salah. Nah, ini orang-orang yang jelas dia nggak punya ilmu, orang-orang kayak begitu ya. Dan itu pun kalau kita menasehati orang itu jangan sampai ada orang yang tahu. Ini sekarang orang nasehati tapi di video ya. Pengecut menurut saya ini. Iya, hanya pengecut orang-orang kayak gitu. Anda kan tahu alamat saya, datangi kalau berani. Nomor udah jelas ya, alamat jelas. Jadi kalau ada orang yang berani ngomong di video itu, saya mengira pengecut ya gitu tuh. Pengecut sekali ya. Terus Habib, apakah benar antum wali? Pernahkah? Loh gini loh. Apakah benar antum wali? Ya mudah-mudahan saya bercita-cita semoga saya menjadi walinya Allah, menjadi kekasihnya Allah. Bagaimana tentang pengakuan antum sebagai wali? Pengakuan antum
Loh, Anda pernah ngaku jadi wali? Anda kalau mungkin punya video, saya mengaku diri saya wali, atau saya mengaku diri saya orang yang hebat, mengaku saya ini punya ilmu tinggi, mengaku saya punya segala sesuatu, coba ya. Kalau antum punya videonya, punya apa, silahkan ini dikirimkan ke saya ya. Saya kira kok belum pernah ya, saya ngaku wali ya. Belum tahu ya. Atau saya pernah keceplosan mungkin, belum pernah juga ya. Mengaku wali ya, belum pernah tahu apakah benar antum mengaku wali ya. Saya belum pernah itu, seumur hidup ngaku menjadi wali belum pernah ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ngaku wali, buktinya mana? Saya mendapatkan kabar ini dari orang, la kafa bil mar'i kadziban bi kulli masami'. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta apabila dia menyampaikan sesuatu bukan dari mata kepalanya sendiri. Jadi Anda menceritakan orang lain tanpa Anda melihat sendiri, atau Anda tanpa mendengar sendiri, maka Anda disebut pendusta. Laknatullah yang ala kadzibin. Ya. Bagaimana tanggapan Habib perihal kecaman dan ejekan statement terhadap pembelaan atau penjagaan kepada Presiden Jokowi atau pemerintah yang sah? Loh. Yang ngecam siapa? Kalau yang ngecam orang-orang yang punya titel, orang-orang yang ngecam itu orang-orang yang punya kedudukan, strata sosial yang tinggi, atau yang ngecam itu orang-orang yang punya ilmu tinggi, ya saya akan layani. Namun kalau yang mengecam adalah orang-orang yang nggak berpendidikan, yang nggak punya kapasitas ilmu, lah untuk apa saya layani? Karena kalau orang mau mengkritisi saya adalah seorang akademisi, saya adalah seorang santri. Jadi kalau mau mengkritisi saya, ya seputar akademisi atau seputar masalah ilmu, jangan masalah politik. Saya bukan orang politik, saya tidak tahu politik. Ya, menurut saya apa yang saya ucapkan itu tidak ada yang salah, pembelaan saya terhadap Pak Jokowi. Kenapa? Kalau Anda tidak terima pembelaan saya terhadap Pak Jokowi, ya terang-terangan aja. Saya memang membela pemerintah yang sah, dan itu sesuai dengan ajaran para habaib. Para habaib itu orang yang loyal kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah tersebut jika pemerintahnya dolim? Dolim. Maksud Anda yang dolim ini Pak Jokowi gitu ya? Saya tidak pernah tahu ya Pak Jokowi dolim ya. Anak dolimnya apa ya? Saya tidak tahu. Saya belum pernah tahu Pak Jokowi dolim kepada siapapun. Saya tidak tahu ya. Dan belum pernah juga saya melihat Pak Jokowi ini mencaci maki habaib, yang nggak pernah, mencaci maki ulama yang nggak pernah, atau mencaci maki Islam yang nggak pernah. Nah, kalau saya seputar itu aja ya. Kalau kebijakan politik ya wallahu a'lam, saya bukan orang politik. Jadi kalau orang bertanya perihal Pak Jokowi, ya saya jawab sesuai kapasitas saya. Nah, misalnya pemerintah ini dolim, itu ulama dikriminalisasi, kriminalisasi ulama. Ya mungkin ulamanya bersinggungan dengan hukum sehingga melawan hukum begitu ya. Ya wallahu a'lam ya, saya tidak tahu soal masalah manajemen kenegaraan, saya nggak tahu. Namun menurut saya kalau Anda mengkritik saya masalah pembelaan kepada Pak Jokowi, saya melihat dengan kacamata Islam, dengan kacamata syariat. Selama ini Pak Jokowi tidak pernah menghina habaib, nggak pernah menghina ulama, nggak pernah menista Islam, nggak ada itu yang seperti itu. Jadi menurut saya ya tetap aja presiden secara konstitusi harus kita bela, pemerintah yang sah, ya bukan hanya Pak Jokowi. Nanti setelah Pak Jokowi ini siapa? Beliau kan sudah 2 periode, sebentar lagi selesai masa baktinya, diganti dengan presiden yang lain ya. Presiden yang terpilih nanti juga harus kita bela, karena itu adalah pemerintah yang sah. Gitu. Jadi biasa aja lah. Kalau ada orang mengejek, mencaci maki, menurut saya biasa aja lah. Lalu perlu ditanggapi teman-teman nih, Jarno. Ya. Kalau yang ngejek itu seorang ulama besar, orang yang kapasitas ilmunya tinggi, strata sosialnya tinggi, ya harus kita respon gitu ya. Tapi kalau yang ngomong ini anak-anak ingusan, ya, buat apa? Nggak perlu kita layani lah. Biarkan aja.
Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalau memang anda tidak suka, anda datangnya aja rumah saya. Kan tahu alamatnya udah jelas, sekretariat Ar-Ridwan jelas. Ada apa buat video itu? Pengecut menurut saya. Biarkan aja. Dan banyak juga saya banyak ditegur oleh para ulama, para habaib, ditegur saya ditegur, mereka marah, saya terima. Memang saya bukan manusia sempurna dan sangat-sangat menerima kritikan, masukan, alhamdulillah. Saya sangat-sangat berbahagia sekali kalau ada orang menasehati itu. Tapi orang-orang yang punya ilmu, kapasitas yang tinggi ilmunya itu kalau menasehati orang, dia selalu berduaan, empat mata. Ya, empat mata, terus kemudian duduk bareng, jangan sampai ada orang yang tahu, kalimatnya halus, tidak menyinggung. Nah, itu lebih diterima sebagaimana Rasulullah SAW menasehati para sahabatnya. Jadi kalau ada orang menasehati pakai video keluar-keluar, mungkin dia ini ingin numpang tenar. Anda kalau iya, jadi gini, kalau Anda kepingin terkenal ya, ikutilah orang-orang sesat itu. Orang yang mencaci maki Ka'bah Anda caci maki, Anda pasti terkenal. Ulama siapa yang hebat ya, Anda caci maki, Anda pasti terkenal. Atau seorang negarawan di negara ini, siapa misalnya yang punya pengaruh kuat, caci maki, Anda pasti akan terkenal, Anda akan viral, gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang mencaci maki segala macam, itu saya anggap orang yang ingin numpang tenar ya. Saya pernah melihat juga satu orang video ya, karena memang orang-orang yang memberikan masukan, ejekan ya pasti akan saya terima, karena itu untuk sebagian dari untuk evaluasi diri. Cuman yang saya sesalkan itu ada orang yang numpang tenar setelah itu minta sumbangan. Ini yang repot ini. Dibuat video ya kan? Buat video, buat konten, isinya menghina seseorang, setelah itu minta sumbangan pondoknya. Ini gak masuk akal menurut saya ini. Ini apa maunya orang kayak gini? Atau cari subscribe ya mungkin ya. Numpang tenar, cari subscribe, cari duit dari YouTube mungkin ya. Kasihan. Yang kedua ada pertanyaan lagi, apakah benar Habib selama ini mendapat bayaran dari istana? Ono air-air. Apakah benar Habib selama ini mendapat bayaran dari istana untuk berstatement? Kasihan ya. Allah, kasih tahu ya, dosa saya itu banyak. Dosa saya itu banyak. Saya kurang ibadah, kurang ilmu, mungkin banyak khilaf. Tapi alhamdulillah lah, Anda memfitnah saya itu, saya bersyukur ya kalau Anda memfitnah saya. Jadi dosa yang saya lakukan Anda ambil, ya, alhamdulillah. Fitnah itu sebetulnya namanya buhtan ya, buhtan. Untuk buhtan, orang-orang yang buhtan, biarkan aja. Dapat istana. Orang kalau ngomong itu harus ada bukti. Kalau seandainya yang tanya ini, saya tanya kira-kira mau, saya tanya, Habib ini mendapatkan bayaran dari istana, Anda dapat kabar dari siapa? Buktinya apa kan gitu ya. Kalau memang Anda punya bukti, Anda punya satu bentuk keyakinan, namun keyakinan tersebut tidak bisa Anda wujudkan, zahirkan, ya berarti Anda berburuk sangka gitu ya, suudzon. Jadi sebetulnya ini delik aduan ya. Kalau kita belajar hukum, namanya delik aduan. Kalau ada orang yang seperti ini ada juga melanggar pasal UU ITE dan lain sebagainya, negara hukum ini. Ini orang-orang semacam itu bisa dipidanakan dia, karena undang-undangnya sangat jelas sekali. Nah, tapi tidak tahu orang yang ngerti undang-undang mau gak ya kira-kira? Kira-kira dia pernah kuliah apa enggak orang-orang kayak gini? Oh gitu ya. Numpang tenar. Iya. Mungkin dia nggak pernah sekolah hukum kali ya. Nggak pernah sekolah hukum atau mungkin nggak pernah mondok sih. Yang paling saya khawatirkannya ada orang-orang yang nggak pernah mondok terus ikut berstatement ya. Kalau ada orang ngaku wali, yang makanya saya pernah ngaku wali itu kapan, di mana, ada buktinya saya ngaku wali apa enggak? Aneh, orang aneh. Enggak apa-apa, sudah biar. Tapi saya bersyukur ya Anda seperti itu, saya bersyukur karena orang-orang semacam itu mengangkat dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Begitu. Bagaimana ada orang yang bagaimana jika ada orang yang dipidana saat ini tetapi tidak melaksanakan dosa yang dia lakukan. Jadi thariqah kita ini thariqah yang nggak pernah menyebut merek ya.
kecuali untuk memahamkan orang. Dan banyak orang-orang yang bertanya kepada Al-Fakir, bagaimana ulama-ulama yang saat ini di penjara. Ya, ulama di penjara tuh mulai dulu sampai sekarang tuh tetap ada, tidak ada yang enggak. Mulai zaman Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu disuruh dicambuk, sampai tengah-tengah dicambuk, beliau mengatakan, bentar, tunggu dulu, hentikan cambukannya. Kenapa? Kamu tobat ya? Enggak, saya enggak tobat, saya enggak kapok. Cuman celana saya mau melorot, khawatir aurat saya kelihatan. Itu Imam Ahmad bin Hambal dicambuk. Jadi para ulama, para habaib itu sudah biasa aja, enggak ada yang istimewa kalau mereka sampai mereka itu di penjara, sampai mereka dianiaya. Itu udah track record mereka mulai zamannya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Aizal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far Shadiq, dan sampai itu sudah makanan sehari-hari ya. Habaib difitnah, habaib dicaci maki, itu udah makanan sehari-hari. Jadi nggak ada yang istimewa. Tapi yang istimewa dari para habaib itu tidak ada dendam di dalam hatinya dan tidak mengajak orang untuk berontak ya. Nggak ada ngajak orang untuk berontak. Jadi ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin menyaksikan ayahnya yaitu Sayyidina Husain disembelih di hadapannya, saudara-saudaranya dibantai, tapi tidak pernah mengeluarkan dari lisannya itu dolim. Itu pemerintah yang dolim, itu tidak pernah kayak gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku pecinta habaib terus ikut-ikutan bilang dolim, ini Anda ikut siapa? Ya orang dolim di muka bumi ini pasti ada. Anda jangan seperti mereka dan Anda jangan ikut jadi mereka. Ini biasa aja. Orang kalau mendolimi habaib, mendolimi para ulama itu sudah biasa aja, tidak ada yang istimewa. Karena udah dari dulu sampai sekarang ya isinya dunia kayak begitu. Mungkin Anda yang baru tahu mungkin ya. Jadi kalau ada orang mengatakan ini rezim dolim, Anda ini kurang belajar atau Anda baru pindah dari negara lain masuk negara Indonesia. Ketimpangan penegakan hukum itu pasti ada di sebuah negara, itu pasti ada. Jadi biasa aja lah, nggak ada yang istimewa. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita ketika mendengar Habib dicaci maki? Apakah kita diam aja atau kita melawan? Ya kalau saya melihat hal semacam itu biasa aja. Kecuali kalau yang Anda hina adalah Rasulullah, yang Anda hina adalah sahabat Rasulullah, nah itu baru ada tindakan. Tapi kalau ulama yang dihina, diejek, ya minimal ketika kita tidak bisa membela secara zahir, kita membela secara batin. Namun jangan ngajak-ngajak orang gitu ya. Nggak usah ngajak-ngajak orang untuk berontak. Biasa aja. Mungkin ada pertanyaan yang lain, saya mau baca dulu komen-komennya. Mungkin ada pertanyaan lain, Fadol. Netizen. Saya baru mendengar ini memang ada orang yang buat video gitu ya. Buat video masalah apa? Katanya saya wali gitu. Oh, ya amin, insyaallah ya amin. Doa bagus ya. Mudah-mudahan saya jadi wali murid. Nah, anak-anak saya panjang umur sehingga saya bisa mensekolahkan anak-anak saya, sehingga saya bisa menjadi wali murid yang baik, yang soleh kan gitu ya. Iya, wali murid beneran. Nah, doa bagus itu. Alhamdulillah. Maaf Habib, kenapa Anda kemarin ceramah bilang lindungi Pak Jokowi? Apa istimewanya Jokowi dengan kriminalisasi seorang Habib dan ulama-ulama? Antum tahu sendiri gimana dengan ulama-ulama para umat Islam.
Anda mungkin tidak punya pulsa ini yang tanya ini. Anda nanti ini diputar lagi, udah saya jawab itu ya, diputar lagi. Saya udah dari Masjid Nurul Iman, Masya Allah, saya mimpi bertemu dengan para habaib. Apa makna tersebut? Ya baiklah kalau Anda bertemu dengan para habaib. Ulama dari zaman sekarang pasti banyak yang menjawab sudah biasa, tidak ada yang istimewa. Beb, kalau kita masbuk sholat subuh, apakah 2 kali baca kunutnya? Sukron. Kalau iya 2 kali baca kunut, 2 kali baca kunutnya tetap 2 kali. Dulu aku ngimpi, bahas masalah ngimpi-ngimpi, mari ruwet ngimpi lagi. Ridwan Tuban kapan dibuka? Insya Allah dalam waktu dekat. Saya rencana Maret mungkin, mau sebelum Ramadan saya akan gelar satu majelis, insya Allah sebelum Ramadan gitu. Assalamualaikum. Wali Jundub, apa itu wali Jundub? Majedub ya, Majedub. Apa itu wali Majedub? Udah saya ada itu di video, pernah saya jelaskan ya. Yang belum pernah, yang belum ini. Jadi Anda kalau ada pertanyaan, Anda coba carilah di YouTube, itu banyak dari YouTuber yang upload video saya. Kapan majelisnya mulai dilaksanakan? Secepatnya, insya Allah. Ini ada pertanyaan yang lain. Saya tambahkan sedikit tentang masalah ilmunya Rasulullah SAW. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu adalah para ulamanya Allah Subhanahu wa taala, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla innal insana la yadgha an ra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Allah. Saya ada pembahasan, ada pertanyaan juga. Bagaimana makna daripada akhlak? Ya, makna akhlak saya contohkan ya. Orang akhlak, di antara akhlak menuntut ilmu. Orang kalau akhlak menuntut ilmu itu yang pertama, kalau kita membahas hadis, kita membahas ulama, itu harus paling tidak kita mempersiapkan dohir kita. Pakai baju yang bagus, pakai kopiah, pakai sarung mungkin, ya, pakai baju koko. Kemudian jangan lupa berwudu. Nah, baru kita mengucapkan nama Rasulullah, mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan nama-nama orang-orang soleh, para salaf, para habaib, para kiai. Nah, itu kita harus wudu dulu. Ini diantaranya akhlak ya. Akhlak, orang punya akhlak, punya sopan santun itu, kalau ingin menyebutkan nama yang agung, tentu dia itu harus mempersiapkan dirinya. Sebagaimana diriwayatkan, ada seseorang yang mendatangi Imam Syafi'i. Ketika mendatangi Imam Syafi'i ditanya, wah Imam, saya ada perlu denganmu. Ditanya oleh Imam Syafi'i, perlu denganku secara pribadi atau perlu denganku untuk membahas ilmu? Tentu membahas masalah ilmunya Rasulullah, membahas masalah hadis. Sebentar, kata Imam Syafi'i, beliau ke belakang, mandi-mandi, pakai parfum, pakai jubah, pakai imamah, pakai ridaknya, pakai bukhur, baru mengucapkan Allah, mengucapkan Rasulullah, firman Allah, hadis Nabi Muhammad, berbicara masalah ilmu. Ini orang-orang yang mengerti, mengagungkan ilmu, mengagungkan nama Allah, mengagungkan nama Rasulullah, mengagungkan nama habaib, nama kiai, para ulama. Itu orang-orang yang ngerti dhauk, ngerti rasa. Tapi orang sekarang ini mondok ndak pernah, ngeritik habaib, ngeritik ulama, sebelahnya rokok lagi. Anda mengucapkan nama wali kutub tapi mbek rokokan. Allah, Anda menghina, itu namanya penghinaan yang luar biasa itu, penghinaan menurut saya. Itu kan makruh ya, itu makruh. Tapi indah sufi, sadatina sufi ya, rokok itu haram menurut para sufi. Jadi, sebagian mereka ba'dul ulama mengatakan itu haram. Ini menyatakan dirinya mewakili habaib kadang-kadang ya. Dirinya mewakili habaib, tapi nyebut nama ulama, nyebut nama kiai, nyebut nama habaib sama pegang sama rokokan. Ada kok. Saya pernah lihat sepintas ada orang.
Ada satu ini mungkin ya, pernah saya ketawa ini kayak Sri Mulat, tahu Sri Mulat ini, penggembira. Ya. Orang kalau mau kritisi ulama paling tidak itu mengedepankan akhlak ya. Saya pernah mendengar ini satu guru besar intelijen. Memang ada namanya proxy war, ada perang proxy. Memang dipersiapkan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau ada orang mencaci maki Anda lewat dunia medsos, ya Anda biarkan aja lah. Jangan Anda layani. Kecuali kalau orang tersebut datang dengan sopan santun, datang dengan akhlak yang baik, itu boleh Anda untuk layani. Datangnya baik. Kalau dia misalnya dia bukan seorang ulama ya, dia bukan seorang ulama, seorang santri atau bahkan bukan penuntut ilmu, datang menasehati Anda, kalau caranya baik, caranya sopan dan memang bisa diterima oleh akal sehat, ya Anda harus menghormati, wajib itu. Namun walaupun ulama, walaupun orang yang punya ilmu, tapi menasehatinya dengan cara yang kasar, tidak menggunakan akhlak, ya diragukan ilmunya, diragukan keulamaannya. Saya nggak percaya orang punya ilmu menasehati dengan cara seperti itu. Walhasil numpang tenar lah, itu aja. Wallahu a'lam. Ini yang singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya kita bisa berdialog lagi, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala kesusahan kita diangkat oleh Allah, segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala kekhilafan kita diganti dengan kebaikan, petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah, yang sakit disembuhkan, yang susah diberi kegembiraan, yang miskin diberi kekayaan, dan segala sesuatu yang sifatnya tidak baik dirubah oleh Allah menjadi baik. Baik ekonomi kita, baik kesehatan kita, baik hubungan rumah tangga kita, hubungan sosial di masyarakat kita, menjadi orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah, dicintai dan mencintai Rasulullah, dan dicintai mencintai sesama umat Islam dan sesama umat manusia. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah-salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.